Salah, ini nih orang nggak baca update, makanya baca berita. Pak Kuito itu pas ke Singapura dia masih quarantine. 14 hari baru bisa main. Saya baru ngomong di karantina dulu Bapak. Quarantine dan karantina hanya berbeda pengucapan, artinya sama. Oh. Ayo sok atuh sok. Oh, artinya sama. Aduh, pusing dah daripada lama-lama kita langsung masuk ke draft Epic aja di match kita yang keempat. Mister luar biasa sekali. Terima kasih Mister. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Makasih Mister Krokodil. Oke, kita bakal lihat masuk ke dalam game kali ini, Mister. Di mana ada Esmeralda dan Natalia bersama dengan Loi, Jawed dan juga Matilda. Mohon maaf, Mister, nggak bisa di follow up. Daripada baku hantam, tapi kita kena suspend. Ya. Pusing lagi dari ini dia Brody ya. Udah ada 3 hero masing-masing dari tim itu. Udah ada Matilda, Johan, Jolie, serta Natalia, Esmeralda dan juga ada Brody. Berarti Benedetta pun terlepas. Ada beberapa hero lain juga akan langsung diamankan oleh Infinity Edge. Atau mereka lebih mau ngambil yang lain. Ada Serena juga, ada Benedetta juga, tapi ya sesaat lagi. Benedetta mungkin atau jauh, sorry Johan udah di juga. Siapa? Yuzong ternyata. Ulala. Yuzong memang menjadi pilihan yang cukup baik, tapi kali ini Benedetta terbuka dengan sangat bebas dan Yusin Sin juga berhasil diamankan. Selena, Yeli Hes, wah Yeli Hes menggunakan Selena itu menjadi salah satu hal yang cukup merugikan untuk tim Infinity KH. Dan 2 hero yang bakal diamankan oleh Infinity, apakah dari arah pelaku pribadi? Banget pakai bel, Oji pakai bel. Oji pakai bel. Gue gak pakai bel lagi, gue rapi. Jangan dong, sombong. Dan kalau pakai behel masuk semua gini. Gak enak tau pakai behel. Iya katanya susah makan ya. Iya susah makan segala macam. Astaga. Rapi banget bosnya coba lihat. Pakai jas. Pakai jas. Dia mau nge-cash. Bawa koper. Dia mau nge-cash. Kita nggak saya nggak pakai dasi ya, dia pakai dasi. Tapi ternyata kali ini Gatot Kaca bakal menjadi offlaner Ih, dan 2 tank loh. 2 tank. Ya tapi lebih ke arah offlaner. Ini wombo-kombo combro sih dari Infinity. Tergantung ya, Gatotnya bisa pakai emblem magic, bisa pakai emblem tank sih. Belum jauh berbeda dengan permainan dari Infinity Edge tadi Iya, ya. ya. Yowo ya. Tadi dia juga pernah menggunakan ada Tigreal dan juga Gatot Kaca bersama, dan sekarang ada Gatot Kaca lagi. Berarti masih ada Gatot Kaca dalam tiap game dari Infinity Edge. Tapi pertanyaannya apakah Avatar Guardian-nya akan kena? Apakah Avatar Guardian-nya kali ini akan on point, landingnya tepat sasaran, atau nge-slide, dan kita masih nggak tahu nih apa alasan dia sampai nge-slide jauh banget Avatar Guardian. Iya, aku masih ingat tuh tadi ya. Tapi ternyata ada Parsia yang dibuang kali ini sama dengan Atlas. Oh, mereka nggak mau ada Dua marksman langsung disikat habis ya. Awal ada Atlas juga yang langsung diamankan, Parsha dan Blink juga kali ini menjadi korban. Lalu satu hero lagi Infinity Edge harus nge-ban sebelum nantinya Omega berkesempatan untuk mengambil first pick lagi setelah sesi ban. Alright, bukan hanya itu aja. Kali ini satu bandnya sepertinya harus ke arah tank lagi dan Hakai. Oh, Silvana. Silvana yang nyebelin guys. Hakai masih bisa. mereka band tank yang banyak sisinya sih. Sisi banget itu sih. Atlas, Jauhead. Jauhead, Silvana, iya. Soalnya tadi kombonya sama Atlas kan, bagus ya. Infinity sama produk ya. Ini tabrak-tabrak ini nyebelin banget sih pasti Yuzong ini dari tim Infinity. Sedangkan Infinity harus ngamanin 1 buah support damage. Dan aku sedikit bingung nih sih. Harusnya sih kalau menurut aku pribadi, dia ambil Marsman, nggak bisa juga. Marsman di mid harusnya sih. Kalau sama 1 support damage yang bisa ke arah late game. Chang'e masih ada yang kurang. Fail. Oke, ada fail. Aku kurang deh fail. Bukan Marsman kan? Bruno, Bener kan? ternyata. Marsman. Karena nggak punya damage sama sekali. Yap. Nah kalau misalnya sebenarnya ya aku agak kurang sih kalau misalnya fail untuk kali ini. Ini failnya bakal bisa ditabrak-tabrak ke belakang seharusnya ya. Kalau ada Baxia dia tinggal loncat-loncat, tinggal cari segala macam. Cuma balik lagi gameplay yang bakal main kayak gimana. Oke, cuman fail akan sangat berasa sekali ke arah One ataupun Selena dan juga Isansi. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti keagresivan ataupun mobilitas yang dipertontonkan oleh player dari Omega Esports ya, bagaimana mereka menggocek. Karena di sini kita lihat aja ada beberapa sosok hero yang tebel banget, ada Tigreal, lalu ada Gatot Kaca juga, Yuzong juga ada. Akankah kali ini di cutting langsung dengan adanya si Halber atau nanti
Factor kuat. Yap. Ternyata Hilda. Wow. Ini factor kuat banget ini ya. Hilda. Hilda langsung mengamuk harusnya nanti. Aku merasa kayak dari Indonesia mendingan ngambil ke arah Eudora nggak sih? Apa? Biar feel. Iya, makanya kan aku bilang. Damage-nya kurang banget, cuma dari Bruno doang sih sama Yuzo. Bisa sih, failnya bisa, tapi di arah agak landing banget. Di awal-awal kayak gitu. Kalau Eudora kan dia bisa kayak langsung ngambil T11 dari early kan, early lagi ngegeng ke arah sana kan. Sedangkan kalau misalnya ini kan agak berat untuk fail. Cuma ya, ini kita bakal balik lagi ke gameplay masing-masing. Apakah Impunity mampu untuk memberikan surprise attack Mother Father atau bahkan Omega yang bahkan membalikan keadaan sekali, dan langsung saja kita bakal masuk ke game yang pertama. Impunity GH versus Omega Esport ya. Bagaimana? Cuma mau quick prediction Omega atau Infinity Edge? Aku masih buat Omega sih. Iya, ulung Omega. Oke. Aku sudah bisa dipastikan Apa? RRQ Alter Ego. Yang ini, yang Untuk ini. pertandingan ini cuy. Bilang. Untuk pertandingan ini. Kamu kalian Omega. Omega. Aku beda dari kalian. Apa? Omega. Oke, berarti Oke. 3 untuk Omega ya. Kita bakal lihat apakah berhasil dibuktikan oleh Omega atau bahkan Impunity yang bakal ngasih tau para caster nih. Ada Garpu sih di sini. Gua kasih paham loh permainan dari Impunity. Alright, dan see you baby. Di arah bottom lane seorang diri, sedangkan udah ada 3 player dari para pemain tim Omega. Omega. Impunity yang bakal diganggu banget pergerakannya dan bahkan belum terkena trap yang cukup sakit damage-nya. Harus menggunakan flicker. Apakah bakal coba di cover dan ternyata lagi dan lagi flicker harus digunakan help. Menuju ke arah sana. Nah, bakal coba dipacul dan this is it for plus didapatkan oleh seorang Yeli Hayes. Yeli Hayes sepertinya nih udah tahu kehadiran dari Tigreal ini di awal-awal. Tigreal pasti hadir nih, makanya pasang jebakannya langsung tepat di jalur dari yang melewati Tigreal. Dan benar-benar Tigreal terkuras habis di awal-awal. Masalahnya 2 trap yang dimakan dan bahkan Seo Baby kali ini udah ada NOD gratis dari seorang Kenji dan naik dari garis depan sana. Head harus mundur sedikit, bakal coba didapatkan poinnya kali ini untuk tim Omega. Masih bisa bertahan di dalam rumput, masih makan rumput dan masih berhasil kabur untuk seorang Head. 40 permainan yang luar biasa dari Head ditunjukkan kembali di game kali ini. Iya, bahkan ada Revitalize yang harus dibuka loh, tapi kali ini ban dalamnya gagal untuk dilemparkan ke Seo Baby. Salah, Apa? itu piring tetangga. Mana ada ban setipis itu? Piring Itu tetangga. Baxia kalau bersama Johnson dalam satu tim, buka bengkel mereka. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi naga biar terbang tuh mobil. Miss banget so baby. Ya karena dia udah ada NOD gratis, Ci, bayangkan. Kayak misalnya kan untuk ngelawan seorang Yuzong di early game, gak mungkin dong kita punya item untuk NOD, berarti kita item-item core terlebih dahulu. Mungkin setelah sepatu ya. Nah, tapi untuk kali ini, Baxia dapetin gratis dan dia bisa memberikan damage yang luar biasa, bahkan diambil oleh seorang Head. Ini pemilihan yang bagus banget dari seorang Kenji dan Head yang benar-benar dari seorang Bruno nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ditabrak balik belum punya damage. Iya, nggak bisa berbuat banyak untuk di awal-awal. Belum lagi Hilda kali ini juga memberikan gangguan yang sangat maksimal. Dia bisa masuk ke dalam rumput, Hilda bisa keluar dan juga memberikan gangguan yang sangat berbahaya sekali. Udah sampai level 3, bahkan sekarang Baxianya mengungguli mereka dengan level 4 terlebih dahulu loh. Dan OP pun di arah bottom lane terbuang banyak banget waktunya karena dia hanya clearing saja. Ini tertinggal jauh banget, sedang Hajiji udah level 5. Bakal coba dipasangkan keadaan Kenji di garis depan. Seo Baby bakal coba digaruk oleh seorang Elias dan masih ada cica-cica di dinding diam-diam meraih di belakang sana. Hakurai nggak berhasil dengan wind blow-nya apa belum? Iya, masih memaksakan aja berputar-putar turun dan pasti akan langsung mundur karena nggak bisa terlalu memaksakan. Sedikit lagi level 4 untuk Bruno. Ia berhasil untuk mengambil satu monster jungle. Bahkan tadi one-one-nya setelah melakukan farming dengan bagian atas, dia commit terlebih dahulu untuk mengambil beberapa wave minion tuh. Sama satu lagi sih, ini bisa dibilang dari Opti sendiri, dia udah tertinggal jauh banget levelnya. Kalau ditabrak habis-habisan sama Head ini bakal bonyok banget. Harusnya lihat satu habisan round, tapi yang dituju adalah Opti bakal dihindari. Langsung ada, oh my god, hujan api, pala bapak kau, hujan api. Nggak berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ada hujan api, ada Mountain Joker tadi bergerak berdempetan, itu akan semakin berbahaya sekali dan juga menguntungkan ultimate yang dimiliki oleh Yi Sansin, tapi fail kali ini pun harus meregang nyawa. Meregang nyawa karena dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dengan adanya flicker pun dia harus dia dapatkan, dia bakal rugi banget. Kalau dia flicker, wah sayang, dia udah pasti mati kalau di sana.
Dikejar juga, dikejarnya sama si Hilda mama kosan. Berat banget. Ibu-ibu kosan lagi nih 6 bulan kemana? Anak kosannya belum bayar tapi sekarang kita lihat aja. Udah ada Secret Hammer, udah ada Polsha juga tapi ternyata masih bisa kabur sedikit lagi SP tersisa. Untungnya kenceng banget larinya udah kalahin Usain Bolt tuh ya. Gila, short skill yang dikeluarkan untuk seorang Hilda banyak banget. Bahkan Hildanya nggak terpick off sama sekali. Kerugian yang luar biasa dan di arah bottom lane bebas banget. Dan Seo Baby kali ini cuma bisa terdiam hanya melihat satu buah Kenji di depan sana dan dilempar terus dengan piring tetangganya 40. Ini bisa menjadi bencana untuk seorang Siu Baby. Di bagian bawah Bastiannya free banget sih. Dan sekarang crossbow of tank pun langsung keluar tapi apa kalau Guardian berhasil untuk mendapat enggak, ternyata flickernya tepat waktu. Tapi di bagian belakang ada pergerakan. Sedikit lagi SP Trisa dan Hilda pun gak kuat lagi. Hilda pun harus menghilang dari lane knockdown. Striker One Last Hit masih bisa bertahan tapi kali berhasil diamankan oleh seorang Selena, bahkan 2 poin diamankan. 2 player dan Kenji berada di garis depan. Opi mau kemana, gak boleh pulang, maunya digoyang. Disambit pindah tetangga lagi. Haji sini belakang bakal mencoba mekating. Gak boleh pulang. One Last Hit dan lihat double kill didapatkan dengan pasti. Haji bersama dengan Omega memberikan keuntungan yang luar biasa untuk mendapatkan Sarto tanpa balas. Baik banget rotasi yang kita lihat dari pemain Omega ya. Ada 2 orang yang menekan dari atas, bahkan langsung 3 orang. Baxia yang tadinya ada di bagian bawah, tahu-tahu sekarang ada di bagian atas. Udah mendadak ada Isansi juga yang memotong dan mengunci orang lain, gak bisa lari kemana-mana lagi. Benar, bukan sembarang benar. Seo Baby bakal coba untuk dihajar kali ini. Lihat langsung berubah menjadi cica-cica di dinding. Lihat ini hantaman benda tumpul dari seorang Seo Baby karena Kenji. Dan bahkan gak bisa memberikan damage dengan banyak. Kenji lagi-lagi bakal coba dipasang ke arah belakang dan lelenya kenanya nggak ke Seo Baby. Sayang sekali. Ini pala lele lawan pala naga, tadi gede-gede banget itu. Dan sekarang habis row-nya hampir aja mengenai ke arah satu player dari Infinity Edge. Coba palanya Yuzong yang ini pas jadi naga kayak apa gitu. Tapi kita lihat orang. Iya benar banget, tapi langsung ada Xiao Baby ke arah belakang dan Mr. Bob bakal coba ditumbangin. Di grillnya masih ada Secret Hammer ke arah belakang dan masih mau lebih. Wind blow, langsung ada flat shot, gak berhasil mengenai ke seorang boom kali ini. Yeli has almost is never enough. Almost never enough. Di bagian tengah juga sakit banget. Panah dari Sansin Hakurai pun udah langsung aja kehilangan hampir setengah. Dan bahkan bisa dibilang setengah dari keseluruhan XP yang dimiliki loh. Dan bahkan ini benar-benar mendeterminasi banget ya dari Elias ya. Oh, bukan. Apa? Maksudnya mendominasi. Mendominasi ya. Determinasi. Ya, maksudnya seperti itu. Dan langsung ada Lele lagi kena. Bakal coba di follow up. Impulse yang telah dikeluarkan tertangkap satu. Langsung ada Wine Blonde menjadi Wine Blonde. Tapi ternyata di sana Avatar of Guardian gak berhasil mendapatkan apapun. 1 poin tambahan untuk tim Impunity KH akhirnya. Dan Opai lihat 1 kali panah asmara membuat Opi harus jatuh hampir terlepas. Benar, namun mendadak ada terjadi tabrakan. Menyisakan sedikit lagi HP untuk beberapa hero yang ada. Tapi Siu Baby tertinggal di bagian belakang sendirian dengan jumlah HP yang masih cukup banyak. Tidak seperti 2 rekannya yang hanya menyisakan sedikit aja. Alright, tapi udah ada correction. Dan juga di sana harusnya itu ada Dominance Ice. Iya, ada Dominant Ice Untuk juga Kenji dan Horizon Side. Clock of Destiny. Dan lihat, bakal coba dipaksa Kenji depan sana. Opi dengan bola plastiknya coba untuk menggocek ya. Terima kasih banyak tergeser kali ini. Tapi masih ada Revitalize ditabrak semuanya. Lihat 3 player diamankan. Masih bisa bertahan Impulse tapi dikeluarkan. Xiao Baby di sana. Gak ada follow up lagi. Dan ternyata mereka harus kehilangan 1 buah Kenji. Dan tidak ada pertukaran. Hanya dengan objektif di arah top lane oleh seorang One Man. Wow, 1 orang dikeroyok 3. Mengeluarkan source skill yang banyak juga di bagian atas. Jadi ada keuntungan yang mereka dapatkan gitu loh. Dan Hilda sekarang masih ngebait aja, coba lihat tuh. Jadi bikin emosi, Bu. Sumpah ini nyebelin banget, tapi Hajizi udah mulai datang. Ini harusnya worry untuk para pemain dari tim Impunity. Karena 1 buah Mountain Shotgun telah dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Opi, udah gak ada implosion lagi. Menuju ke arah belakang, langsung digebok. Langsung papu. Oh coba dihajar, 1 damage, 2 damage. Dan ternyata pasifnya kena langsung ada Lau. Crossbow of Tank-nya sayang sekali kena ke arah seorang Gatot Kaca yang tak bisa bergerak. Ya, masih belum cukup untuk item yang dimiliki oleh One ya. Mungkin One masih butuh dengan ada DHS, Corsair tadi kita udah lihat. Mungkin ada beberapa item lagi yang harus dia dapatkan. Seperti Maltecron juga, tapi sekarang langsung digaruk cukup cepat tangan yang kita lihat. Tapi dilempar lagi dengan ada hebat dan juga lengkap dengan velg-velgnya sekalian ya. Bener banget, lihat penita tangan cukup sakit. Tapi tadi almost never enough. Karena itu bakal di follow up dan bakal hancur berkeping-keping. Hampir saja dilihat di sana Sio Baby. Masih lihat memberikan damage cukup banyak di sana. Belum ada naga cica-cica di dinding. Masih ada Yeli Hes hampir saja mencoba dipanah dan ternyata
tak ada panahan asmara. Wintalkar pun berhasil diambil oleh Tertisi untuk sekarang, tapi untuk Mountain Choker-nya terkena dan juga membuka vision yang lebih jelas lagi terlihat seluruh player dari Punity Kids. Ada satu flame shot cukup berdebar-debar itu harusnya. Ini agak sedikit one sided ya bisa dibilang ya. Iya Cimo ya. Iya. Ini pergerakannya agak cukup kurang baik dari Soalnya rotasinya justru lebih jalan dari Omega sih. Yap. Jauh. Rotasinya Selena, rotasinya si Kenji, apalagi Kenjinya untuk team fight one-to-one lawan Soul Baby dia nggak terlalu takut. Karena ya seperti yang tadi Oji bilang ya, Kenodi gratis. Dia tuh gak ada rasanya banget. Ayo sini Lama sok, banget nih gebugin dia sampai maghrib tuh kagak bakal keluar, tapi langsung ke arah Sheo Baby. Kali ini bakal coba dihajar. Masih terhisap langsung dari seorang Kenji di depan sana, nggak ada yang follow up. Tapi di garis depan ada Kutuzida, langsung ada Cross Power berhasil mendapatkan seorang Hakure karena seorang Obi, tapi ternyata di sini one assist-nya karena seorang Muga berhasil mendapatkan. Sedangkan ada hantaman pada tubuh dari seorang Sheo Baby yang belum berhasil mendapatkan siapapun di arah sana 40. Wow, sedikit lagi tadi crossbow tanknya berhasil untuk mendapatkan Tigreal juga. Kalau sampai tadi Tigreal terkena, wah ini bisa habis satu kecamatan yang ada di bagian bawah, Pak. Bahkan kalau dia tadinya kenanya bukan ke Tigreal malah ke siapa? Bruno. Yap. Tigreal juga tumbang. Karena kan Bruno apa? One-one itu ketika dia berhasil dapetin satu point kill, dia dapat satu tambahan stick, satu detik di atas semua. Dia lebih lama lagi tuh. Nah sekarang nih crossbow tanknya keluar kembali, kita lihat aja, tapi damage-nya masih belum cukup karena yang akan dia hantam itu adalah Gatot Kaca. Udah ada Lord juga yang langsung membantai inhibitor turret yang ada di bagian. Benar banget, langsung menuju ke arah top lane dari seorang Courtesy kali ini, dan di sana bahkan ada Mountain Choker keluar karena mendapatkan dua buah turret mencoba dipasangkan ke arah belakang. Niker terkena satu hantaman benda tumpul, tapi ternyata Yelias mundur nggak mau, lebih lanjut flank shot terlalu terlambat dari seorang Yeli Days. Iya, dan mereka terfokus untuk mengambil satu inhibitor yang ada lagi yang di bagian bawah. Pertempuran masih terus berlanjut, Pegasus masih didapatkan. Pelnya Peluda nggak bisa lagi bertahan, tapi ternyata sekarang Black Dragon Bomb langsung disikat habis dengan ada crossbow tank. Oh my god, ini bencana. Lihat satu orang terakhir, Omega bertahan bersama dengan seorang Moon dan bakal wipe up this set. Omega take the game one. Media berhasil didapatkan menutup kemenangan di game yang pertama.